Annyeonghaseyo 여러분, 만나서 반갑습니다. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita biar lebih mudah menghafalkan huruf Korea. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas apa itu huruf Korea, bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara pengucapannya. Sebelum kita melanjutkan ke topik pembicaraan pada episode kali ini, silakan subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya. Baiklah, kita langsung saja ke topik. Ya, kita lihat di layar ini ada abjad A, B, C, D, E, F ya. Kenapa saya tampilkan abjad ini? Sebab saya melihat di grup-grup pembelajaran dan juga ada beberapa pertanyaan bagaimana cara menghafalkan huruf Korea. Jadi mereka tuh membuat abjad A sampai Z, sudah itu A itu apa, B itu apa ya. Makanya saya bikin ini. Tapi itu sebenarnya adalah cara yang menyesatkan. Sebab huruf Korea itu tidak semua ada padanannya pada huruf kita. Jadi kalau kita belajar dengan cara begitu, maka kita akan tidak bisa belajar dengan baik. Seperti contoh, ini adalah huruf A. Kalau di Korea jadi begini. Ini B, C boleh disepadankan begitu, D boleh begitu. Tapi sebenarnya ini tidak mutlak benar. Sebab kalau ini di depan memang berbunyi D, tapi kalau di akhir berbunyi T. Nah, itu letak bedanya. Makanya kita belajar bahasa Korea harus dengan versi Korea. Sudah itu, berikutnya E. Ini bunyinya E apa E? Ini yang menjadi kendala. Makanya kalau belajar huruf Korea harus memakai cara Korea, jangan cara Indonesia. Sudah itu, berikutnya F. Saya isi tanda tanya. Kenapa? Apa padanan dari F ini? Jadi F ini di Korea kita susah cari padanannya. Makanya kita jangan belajar bahasa Korea dengan cara Indonesia. Dengan begitu, cara begini saya tidak rekomendasikan. Oke, saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk belajar dengan cara begini. Bagaimana cara mempelajari atau menghafalkan huruf Korea? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Caranya gampang saja. Kalau huruf alfabet ataupun abjad Indonesia, kita menghafalkan cuma satu metode aja, dari A sampai Z. Konsonan dan vokal itu menjadi satu, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Kalau di Korea, kita mempunyai cara yang beda, yaitu pertama kita harus bedakan antara konsonan dan vokal. Kita hafalkan konsonan. Yang paling penting adalah konsonan tunggal saja dulu. Tidak perlu kita memikirkan konsonan rangkap sama maupun konsonan rangkap beda. Itu nomor 2, nanti otomatis teman-teman akan tahu. Dan itu kita akan menghafalkan vokalnya. Vokal juga ada 2. Kalau dari segi cara penulisannya, ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Tetapi kalau cara menghafal, kita tidak perlu menggunakan cara itu. Kita bedakan dengan vokal tunggal dan vokal rangkap. Oke, saya jelaskan satu-satu. Konsonan yang perlu dihafalkan adalah cuma 14 ya, 14. Yaitu ini, giat, nian, diget, riel, miem, biep, siet, ini iem, ciet, kiet, tiet, piep, dan hiep. Jadi caranya adalah ini seperti sebelumnya, ini pakai
diisi vokal aja sini. Ya. Ga, na, da, ra, ma, ba, sa. Ini eng ini kalau di awal tidak berbunyi, maka kita panggil vokalnya saja. A, ja, ca, ka, ta, pa, ha. Oke, jadi gampang. Cuma 14. Gana, dara, ma, ba, sa, aja, ca, ka, ta, pa, ha. Atau vokalnya kita ganti dengan E. Kene, dere, me, be, se, e, j, c, k, t, p, h. Itu cara simpel untuk menghafalkan konsonan Korea. Kita untuk pemula cukup menghafalkan konsonan tunggal saja dulu. Ini saja dulu. Kita hafalkan Kana, dara, ma, ba, sa, aja, ca, ka, ta, pa, ha. Terus memang ada konsonan rangkap. Konsonan rangkap juga dibagi dua, yaitu konsonan rangkap sama, tabel berikutnya, dan konsonan rangkap beda. Ini otomatis dan pelan-pelan kita akan hafal, sebab konsonan rangkap itu adalah terdiri dari gabungan konsonan-konsonan tunggal. Perlu diketahui, biasanya di dalam pelajaran itu yang diajarkan adalah konsonan rangkap sama, yang ini. Sedangkan konsonan rangkap beda ini jarang diajarkan, ya. Sebab memang konsonan rangkap beda ini jarang dipakai di awal suku kata ataupun di awal kata, biasanya di akhir kata atau di akhir suku kata sebagai bacim. Ya, bacim itu adalah konsonan akhir dari suku kata. Itu tentang konsonan, ya. Untuk lebih jelasnya, untuk konsonan tunggal, secara detailnya bagaimana pronunciation-nya atau bahasa Korea paromnya atau cara pengucapannya dan bagaimana cara penulisannya sudah ada di episode 1 sampai episode 10. Jadi saya secara detail menjelaskan bagaimana pronunciation atau parom atau pengucapan dari konsonan tunggal itu secara detail di episode sampai 10 episode saya jelaskan untuk konsonan tunggal, biar teman-teman yang pemula betul-betul bisa melihat ataupun mempelajari dengan baik, sehingga tidak lagi bertanya-tanya, oh Giat gimana ini kok dibunyinya G, ini kok bunyinya K, seperti real juga kok bisa jadi R, kok bisa jadi L. Ada di episode 1 sampai episode 10. Untuk konsonan rangkap sama sudah ada di episode 11. Di episode 11 kita sudah bahas, bongkar secara detail tentang konsonan rangkap sama. Sedangkan konsonan rangkap beda sudah saya jelaskan secara detail juga di episode ke-12. Tinggal lihat episode-episode yang mana belum jelas. Kalau konsonan tunggal belum jelas yang mana. Kalau yang misalnya Giat yang pertama, cari episode yang 1. Kalau Nian, episode berikutnya dan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah kita hafal dengan konsonan, maka kita akan menghafalkan vokal. Ya, vokal itu terdiri dari 2A juga, vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal itu ada 10 dan vokal rangkap ada 11. Vokal tunggal sudah sangat dijelaskan secara gamblang di episode 13. Dan vokal rangkap sudah dijelaskan di episode 14. Bagaimana caranya menghafalkan? Secara gampang, kita harus menulis begini: A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, e, i. Kita harus mencari yang mirip vokalnya ataupun yang pronunciation-nya mirip. Yang mana? Yaitu antara o, dan e. 3 itu yang mirip, yang lainnya gampang. A, ya, yo, u, yu, i, itu sudah
pasti beda. Yang mirip adalah ini O, dan E. Jadi kita harus bedakan E, O, dan E. Yang paling datar adalah E, sudah itu O, sudah itu O. Ya. O paling bulat, sudah itu O agak datar, berarti paling datar E, O, O. Nah, itu cara membedakan vokal tunggal yang bunyinya E, O, dan O. Nah, mulutnya nih O, E. Itu 3 yang harus dibedakan. Sudah itu, kembali ke vokal rangkap. Nah, ini lebih banyak lagi yang mirip. Ada ini E ya, Y, E, Y, Wah. Ini gabungan dari antara O dan A. Dan itu ada W, ada W. Dan itu ada gabungan antara U dan E menjadi W. Dan itu U dan I menjadi Wi. Dan itu O dan I menjadi W. Sudah itu ada E. Kita cari yang mirip. Oke, ini E mirip dengan E. Yang pertama ini E. Lidahnya agak ke belakang E. Kalau yang kedua ini E, agak maju dikit lidahnya. E. Yang pertama E, yang kedua E. Ya, itu cara pengucapannya. Dan itu ada juga ini Y dan Y. Ini hampir sama dengan E dan E, itu cuma diisi Y aja. Y agak ke dalam, Y agak keluar. Y. Oke. E dan E mirip, sudah itu Y dan Y mirip. Yang lainnya, kalau Wa udah tidak ada yang mirip. Yang mirip lagi adalah W, dan W. Kalau W dan ini sama pengucapannya, W, walaupun tulisannya beda. Nah, kalau yang ini W ini lebih ke belakang, hampir sama dengan E. Kalau ini diisi Y, kalau ini diisi W. Y, W. Ya, ini W-nya mirip ke sini, E-nya mirip ke sini. Ya, itu caranya kita membedakan vokal Korea. Jadi cara menghafalkannya gampang sekali. Aya, Oyo, Oyo, Uyu, Ei. Sudah itu, kalau yang rangkap Eye, Eye, Wawe, Wowe, Wi, We, Ei. Nah, ini ada 11. Dan pada episode sebelumnya juga sudah dijelaskan secara gamblang. Oke, itu tadi penjelasan tentang bagaimana cara menghafalkan huruf-huruf Korea secara gampang. Jadi, ini adalah penjelasan tentang huruf Korea yang terakhir. Untuk episode berikutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana merangkai huruf-huruf tersebut menjadi sebuah suku kata maupun sebuah kata. Oke, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya unggah. Terima kasih dan sampai ketemu pada episode berikutnya.